Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Saya dari kelas ASY 21A dengan NIM 2110102029. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah. Jadi murabahah adalah prinsip jual beli selain salam dan istisna di Indonesia. Penerapan akuntansi murabahah ini diatur PSAK 101 yang direvisi pada tahun 2019, bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Ini adalah introduction. Murabahah ini merupakan membeli di harga pokok dan menjual dengan tambahan keuntungan. Jadi murabahah ini sebagaimana perdagangan kita yang telah kita tahu, teman-teman. Kita beli dengan harga modal gitu, dan kita jual dengan harga keuntungan. Nah, mendefinisikan akad jual beli barang dengan harga jual biaya pembelian ditambah keuntungan. Nah, jadi murabahah ini memiliki beberapa rukun, teman-teman. Yang pertama adalah pelaku, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek atau barang yang akan diperjualbelikan dan jenis barang pembiayaan. Yang ketiga adalah harga. Yang keempat adalah ijab dan qabul atau akad. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal dalam jenis murabahah. Yang kedua murabahah yang diwakilkan, ketiga adalah murabahah bermasalah, yang keempat pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual dan pembeli. Pertama adalah jenis murabahah. Ini jenis murabahah ini ada dua, murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah pengadaan barang atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara tanpa memperhatikan pesanan atau tidak dan adanya pembeli. Jadi murabahah tanpa pesanan ini adalah, teman-teman, kita biasanya membeli barang dulu tanpa kita nggak tahu nih kira-kira ada yang beli atau enggak, tapi kita udah beli aja gitu buat pasokan. Sementara untuk murabahah dengan pesanan adalah persediaan barang dilakukan ketika ada pembeli. Jika ada pembeli maka adanya pengadaan barang. Jadi kita ngeliat pasar dulu nih, kira-kira di pasar lagi laku apa atau lagi tren apa, dan sekiranya pasti ada pembeli, maka itu baru kita beli gitu, baru kita adakan barangnya. Itu adalah murabahah yang diwakilkan. Murabahah yang diwakilkan adalah tidak menutup kemungkinan pihak penjual mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan objek murabahah yang diminta beli. Oleh karena itu, pihak penjual dapat mewakilkan proses pembelian barang kepada pihak lain atau pembeli dengan ketentuan: satu, akad yang digunakan adalah wakalah. Yang kedua, objek barang yang dibeli atas nama penjual dan pembayaran penggunaan uang penjual. Yang ketiga, akad wakalah harus dilakukan sebelum akad murabahah. Yang keempat, akad murabahah baru bisa dilaksanakan jika barang telah secara sempurna dikuasai pihak penjual. Jadi murabahah yang diwakilkan ini contohnya gini, teman. Misalkan ada sebuah instansi atau sebuah lembaga yang ingin memesan ke kita, misalnya kita sebagai penjual memesankan 10 mobil, kita cuman sanggup 9, cuman kita sanggupi untuk 10. Nah, satu mobil itu kita beli di luar, dan untuk di luar itu kita pakai akad wakalah, dan uang yang kita bayarkan itu uang dari penjual, nggak boleh pinjam lain-lain. Nah, setelah sampai di kita, baru barang itu boleh dijual. Nah, itu akadnya udah berubah tuh jadi akad murabahah. Syarat di sini adalah akad wakalah itu harus sebelum akad murabahah. Jadi nggak boleh kita murabahah dulu baru wakalah. Jadi sebelum kita berakad sama mereka, kita ada dulu nih 10 mobil, baru kita akad murabahah. Nah, ini ada murabahah bermasalah. Murabahah secara alamiah telah memiliki resiko terkait kemungkinan permasalahan pembayaran. Bentuk permasalahan adalah murabahah yang mungkin terjadi antara lain: satu, penundaan pembayaran angsuran baik secara sengaja maupun tidak; dua, pembelian tidak dapat melunasi kewajiban; tiga, kondisi force majeure dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, regulasi telah memberikan ketentuan dalam murabahah bermasalah sebagaimana telah diatur oleh fatwa MUI. Yang pertama adalah nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Yang kedua, nasabah yang mampu namun tidak mempunyai kemauan dan itikat baik melakukan pembayaran boleh dikenakan sanksi. Tiga, tujuan pemberian sanksi agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Keempat, besaran sanksi ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani. Kelima, dana berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Nah, itu maksud dari tadi adalah, teman-teman, sekiranya pas kita dalam akad ini kan murabahah ini bisa dicicil ya. Jadi dalam akad ini kita itu boleh buat kenain sanksi apabila dia sengaja untuk gak membayar. Cuman apabila memang dia sedang kendala pembiayaan atau kendala dana, maka itu kita masih boleh meringankan lah untuk menambah waktu atau sesuai dengan kesepakatan yang telah kita disepakati. Cuman kalau yang memang dia sengaja itu dibayar, itu bisa kenakan denda, dan denda itu wajib disalurkan untuk dana sosial, jadi nggak boleh digunakan untuk dana pribadi. Nah, selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual dan pembeli. Satu, akuntansi untuk penjual. Yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk penjual,
Pada saat perolehan, aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran akad murabah setelah perolehan memiliki ketentuan sebagai berikut. Murabah dengan pesanan mengikat nilai sebesar biaya perolehan. Bila terdapat pengukuran nilai aset belum penyerahan kepada pembeli, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Murabah tanpa pesanan atau murabah pesanan tidak mengikat, maka nilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi. Kerugian diakui jika nilai neto yang direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan. Pada saat terjadinya pada saat akad murabah piutang murabah diakui sebagai seberat jumlah tagihan kepada pembeli. Akuntansi murabah mensyaratkan entitas penerapkan penurunan nilai atas piutang murabah. Melakukan keuntungan murabah sangat bergantung pada jenis transaksi murabah yang dilakukan. Akuntansi untuk penjual. Pada saat akad murabah di piutang murabah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Akuntansi murabah masyarakat entitas menerapkan penurunan nilai atas piutang murabah. Melakukan keuntungan murabah sangat bergantung pada jenis transaksi murabah yang dilakukan. Murabah dengan adanya kepemilikan risiko signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Dalam hal ini selanjutnya disebut dengan murabah. Murabah yang tidak memiliki risiko signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut dengan biaya murabah. Adapun risiko terkait kepemilikan persediaan yang dimaksud adalah terdiri dari 1. Risiko perubahan harga persediaan, 2. Keusahaan dan kerusakan persediaan, 3. Pembiayaan pemeliharaan penyimpanan persediaan, 4. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Nah, akuntansi untuk membeli. Melakukan akuntansi untuk membeli dalam transaksi akad murabah adalah sebagai berikut. Pada saat transaksi murabah tangguh, maka kewajiban utang murabah diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan terhadap biaya perolehan. Jika murabah tunai, maka diukur sebagai harga beli plus biaya transaksi. Jika murabah tangguh, maka diukur sebagai biaya perolehan tunai. Sisi 2 diakui sebagai beban murabah tangguh dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur akad. Jika beberapa hal tersebut menjadi pengurangan akad beban murabah tangguh. Diskon yang diterima sebagai akad murabah terjadinya potongan pelunasan murabah, potongan yang utang murabah, denda yang dibayarkan diakui sebagai beban, potongan atas uang muka hamis didiah sebagai akibat pembatalan akad diakui sebagai beban. Nah, jadi akuntansi untuk penjual dan untuk pembeli ini mengatur bagaimana akad ini berjalan, teman-teman. Jadi kita juga harus tahu tentang bagaimana biaya perolehan, terus bagaimana transaksinya dalam akad gitu. Ini sangat-sangat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana apabila terjadinya ada sebuah kesalahan dalam akad atau sebuah kejanggalan, itu kita bisa melihat dari situ, teman-teman. Jadi PSAK juga sudah mengatur tentang bagian murabah ini. Dan saya sebagai mahasiswa akuntansi syariah dari Institut Tazkiyah juga mengenalkan kepada teman-teman semua, kepada pihak luar, bahwa Islam juga memiliki akad-akad tentang muamalah gitu, hal-hal yang perlu halayak umum tahu gitu, bahwa Islam itu sangat mengatur bahkan hal-hal sekecil apapun, bahkan hal-hal seperti jual beli dan lain-lain, itu Islam memiliki akad-akad tersendiri seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.